Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Udah tahu. Tadi nelpon. Yang kami muliakan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ketapang, Al-Ustaz Al-Muhammad beserta segenap pengurus dan anggota yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, rekan-rekan dari Banser, DMII, yang kesemuanya merupakan bano dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu kegiatan rutin dari Majelis Shalawat dan Dzikir Rijalul Ansor. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kepada kita semua sehingga kita mati hidup di dalam Islam, berbuat untuk Islam, dan mati dalam Islam, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami dari salah satu pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang sangat berbangga hati kepada adik-adik atas kegiatan rutin yang telah dilaksanakan ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan untuk hadir bersama-sama adik-adik sekalian. Saya panggil adik-adik saja, kenapa? Karena saya juga belum tua. Umur saya masih 26 saat 2020 kemarin. Jadi gini-gini ini masih sehari semalam tuh bisa naik 5 kali. Naik ke masjid 5. Jadi mari adik-adik teruskan kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini, seperti yang dikemas dalam Jamiah Shalawat dan Dzikir Rijalul Ansor. Rijalun itu artinya laki-laki, Al-Ansor berarti penolong. Jadi laki-laki penolong maksudnya adalah penolong agama Allah, bukan penolong janda muda, penolong agama Allah. Adik-adikku sekalian rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama, maka kita tidak terlepas dari berbicara tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ketika orang berbicara tentang NKRI, maka di dalamnya tidak terlepas ada Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sejarah panjang perjalanan Nahdlatul Ulama, sejarah panjang perjalanan negeri kita Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan segenap elemen bangsa ini, baik itu yang di luar Nahdlatul Ulama ataupun dari pejuang-pejuang kita, ya dari agama yang lain, dari etnis yang lain, dan dari suku bangsa yang lain. Oleh karenanya, maka tidak salah ketika pemimpin kita, para ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama, ketika mendirikan negeri ini, mereka berasaskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jangan heran ketika hari ini
Indonesia ini merupakan salah satu negara yang percontohan tentang perkembangan pesatnya di dalam pengembangan agama Islam. Padahal negeri ini bukan negara Islam. Ternyata kenapa founding father kita mendirikan negeri ini tidak berasaskan Islam, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan dengan istikharah, dengan perhitungan-perhitungan, mengingat bahwa negeri kita ini adalah negeri kepulauan, negeri yang bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Silahkan, negara kita bukan berasaskan Islam, tetapi Islam dapat berkembang dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Yang mau sholat jemaah tidak ada yang ganggu, yang mau membuat kegiatan keagamaan dipersilahkan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang meragukan, orang yang mempersoalkan kenapa Indonesia bukan menjadi negara khilafah, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah ketinggalan kereta. Bisa apa tidak founding father kita mendirikan negara Islam di saat itu? Tentu bisa. Karena ketika mereka meneriakkan Allahu Akbar, ketika meneriakkan tentang Islam, tentang perjuangan, tentang jihad dan sebagainya, mereka baru berteriak. Orang-orang NU telah ribuan darahnya yang mengalir dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Bagaimana seorang jenderal Malabi di Jembatan Merah Surabaya harus gugur, itu dibunuh oleh santri dia orang Siapa yang mencetuskan resolusi jihad? Dialah Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu orang NU. Jadi kita sebagai generasi muda, adik-adikku sekalian, mari kita di era modern ini, di era kebebasan berinformasi seperti sekarang, baik dari media dan sebagainya, kita semua hati-hati. Maka perlunya ada majelis-majelis seperti ini dari pemuda-pemudi kita, dari Nahdlatul Ulama ini, itu dalam rangka untuk membentengi agar pemuda-pemuda kita itu tidak bisa terseret kepada paham-paham yang justru nanti tidak hanya merugikan kepada yang bersangkutan, tetapi akan merugikan kepada Nahdlatul Ulama, dan merugikan yang paling besar itu kerugiannya adalah nanti negara kesatuan Republik Indonesia. Subhanul Yaum Rijalul Wad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi saya sebagai senior dari adik-adik sekalian ingin mengajak, menyarankan kepada adik-adik sekalian, berhati-hatilah di dalam menggunakan media. Jangan kita sering mendengar narasi-narasi, ceramah-ceramah, pidato-pidato yang narasinya itu justru ingin merusak, menjelek-jelekan Nahdlatul Ulama. Ingat, pendiri Nahdlatul Ulama itu bukan ulama sembarangan. Mereka adalah wali-wali Allah yang tidak bisa diragukan lagi. Kita kenal ke Raden Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, itu pencetus dari berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Apa kata beliau? Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau dia merongrong Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, maka dia akan hancur sehancur-hancurnya. Hati-hati. Dan bagi adik-adik sekalian, pesan kami sebagai senior dari pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, kalian berkhidmat, berjuang di Nahdlatul Ulama ini tidak diberi apa-apa, tetapi yakinlah dengan kalian berkhidmat di NU, kalian akan banyak menemukan apa-apa. Betul atau tidak? Betul. NU memang tidak akan menggaji kalian karena NU tidak punya uang. Ini adalah organisasi keagamaan sebagai penopang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. NU itu disingkat apa? PBN. Sudah cocok. Itu apa kata Bang Mo? PBNU itu sangat cocok dengan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBNU, apa huruf pertamanya? P. P itu apa? Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. N. Negara Kesatuan Republik Indonesia. U. Undang-Undang Dasar 1945 disingkat dengan PBNU. Ingat, di belahan bumi ini tidak sedikit negara-negara Islam yang berhasil dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Islam berkembang di dunia ini. Kenapa mereka bisa dihancurkan? Karena mereka mau dipecah belah. Padahal mereka banyak itu negaranya berasaskan Islam. Tetapi kenapa hancur? Ini sungguhnya telah dipikirkan oleh pendiri kita, para pendiri Nahdlatul Ulama ini. Siapa sih kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa, adik-adikku sekalian. Kita ini tidak lebih adalah penerus perjuangan dari para ulama sepuh yang sesungguhnya apa yang kita lakukan saat ini, apa yang bisa kita perbuat hari ini, itu tidak terlepas dari keberkahan yang ditularkan oleh para pendiri kita, para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau kita ingin mengandalkan kemampuan kita, otak kita, pikiran kita, kealiman kita, sampai di mana kita ini? Maka yang kita harapkan sekarang adalah nalap barokah dari para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Jangan kita ini mau dipecah belah. Mari kita semangat, ajak semua kader-kader penerus dari Nahdlatul Ulama ini, kawan-kawan kita yang belum bergabung, diajak semuanya agar bisa bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah melalui Nahdlatul Ulama ini. Kenapa manusia ini perlu selalu diingatkan? Kalau tak diingatkan manusia ini bahaya. Diingatkan saja, sering diingatkan saja, kita sering lupa kita. Apalagi yang tidak diingatkan. Maka mari semangat, meskipun ada berapa orang, tetap kegiatan harus tetap dilaksanakan. Karena tidak ada dari apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir acara nanti, kecuali itu semuanya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sana. Berpikir tentang agama Allah 1 jam saja itu lebih baik daripada ibadah kita selama 1 tahun. Coba dibayangkan, adik-adik mampu ibadah 1 tahun full, malam tak tidur, sholat ngaji terus, siang puasa full 1 tahun tak berhenti-berhenti, mampu? Pahala itu bisa kita dapatkan dan sudah dapat adik-adik dapatkan malam ini. Kenapa? Kita telah berkumpul di majelis sholawat dan zikir rijalul ansur. Alhamdulillah, begitu murahnya agama Allah ini. Mari jangan ragu kita untuk berjuang dan bergabung di Jamiah Nahdlatul Ulama. Apakah jadi pengurus PMII-nya, apakah jadi di Panser, jadi pengurus NU-nya, pokoknya semua. Ini ada yang baru didirikan lagi oleh kita di sini, apa? Koperasi Anusa atau Abdi Nusa Nahdlatul Ulama. Di mana saja di situ. Jadi saya dulu juga ketika mondok di Sampang, Jawa Timur, saya mondok tahun 88 itu SMA saya di Sampang. Sampai 95 saya itu jadi banser jalan. Di banser dari 95 sampai 99 itu saya bergabung di Ansarnya. Jadi saya ini juga mantan banser, mantan Ansar dulu. Tapi di Sampang di Jawa Timur. 99 saya boyong pulang ke Ketapang karena udah ada mampu. Karena pulang sampai di sini 3 bulan langsung nikah. Langsung menikah saja. Bukan tidak mampu, tapi memang pendidikan telah selesai.
pendidikan telah selesai. Jadi tidak hanya di Ketapang, di semua wilayah yang ada di Indonesia ini, utamanya di Jawa, di Madura, ini ada kawan-kawan di sini yang sudah dari Jawa. Ini beliau ini dari Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan. Nah, jadi bagaimana gemanya kalau di sana NU itu seperti apa? Luar biasa. Bangga kita jadi orang NU itu. Dari kegiatannya saja sudah bangga. Nah, teruskan kita pengabdian kita untuk negeri ini. Jadi ingat, kalau ada narasi-narasi, karena singkat waktunya ini, ada narasi-narasi ajakan-ajakan untuk membenci NU dan sebagainya, maka tolong hindari itu. Karena itu tidak lebih hanya orang yang hanya ingin menghancurkan kita dan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena satu-satunya organisasi di dunia terbesar bahkan di Indonesia yang menjadi penopang, penjaga dari NKRI adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang insya Allah hari ini tidak kurang dari 20 juta manusia yang menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Coba adik-adik pikir secara logika, ini saya yakin ini banyak mahasiswa dan sebagainya. Kalau orang-orang yang berpikiran kenapa negara kita ini tidak berdasarkan khilafah saja, tidak berdasarkan Islam saja, coba adik-adik pikir. Negeri-negeri yang lain yang hancur itu justru mereka berasas Islam. Tetapi dengan mereka berasas Islamnya itu, mereka mau diadu domba sehingga mereka menjadi hancur lebur hari ini. Coba bayangkan seandainya Indonesia, maka sudah benar ulama kita itu, kita berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Coba di sini di Indonesia ini ada kelompok-kelompok keagamaan, paham-paham keagamaan, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam. Coba seandainya kita berasaskan Islam sekalipun, saya mau tanya, asas Islam yang mana yang dipakai? Aswaja, NU, apa Islam yang versinya Muhammadiyah, apa versinya Persis? Kalau seandainya Indonesia berasaskan Islam dan yang dipakai itu adalah yang menurut pemahaman Muhammadiyah, naudzubillah, apalagi Wahabi, kira-kira orang NU bagaimana? Orang Muhammadiyah bagaimana? Apa mereka tidak akan berontak? Yang kita biasa tahlilan, kita biasa mulutan, tiba-tiba dilarang. Kenapa? Karena negara kita negara berasaskan Islam dan ajaran yang dipakai paham Wahabi. Kira-kira kita berontak atau tidak? Berontak. Pakai NU sekalipun yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jemaahnya paling besar di Indonesia ini, kita pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira orang Muhammadiyah mau terima atau tidak? Orang Persis mau terima tidak? Paham-paham yang lain mau tidak? Karena semua mereka mengaku orang Islam. Yang Wahabi mengaku Islam, yang Muhammadiyah mengaku Islam, NU mengaku Islam, bahkan NU itu mengaku Aswaja, yang Persis juga seperti itu, bahkan Ahmadiyah yang nyata-nyata nabinya bukan Rasulullah juga mengaku Islam. Coba bagaimana hancur leburnya negeri ini. Semuanya protes. Tidak mungkin kita bisa seperti ini. Ada pengajian selawatan seperti ini. Tidak mungkin kita ada tahlilan, ada ziarah kubur dan sebagainya. Itu yang dipikirkan oleh ponding father kita. Kenapa Indonesia ini tidak berasaskan Islam, tapi berasaskan Pancasila? Silakan. Indonesia tidak berasaskan Islam, tetapi kita tetap bebas. Yang mau sholat 5 waktu silakan, yang ke masjid silakan, yang ke gereja silakan, yang mau ke wihara silakan. Karena negara kita adalah negara kultur, negara yang berbeda-beda tetapi tetap sah. Inilah berkat kebangsaan kita, berkat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita pahami, adik-adikku sekalian. Kita sebagai penerus dari para sepuh kita harus kita pertahankan, harus kita meyakini bahwa jalan yang benar untuk mempertahankan, untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dengan cara apa yang telah ditentuskan, apa yang telah diputuskan oleh founding father kita, yaitu para pendiri bangsa dan
para ulama-ulama sepuh yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama. Terakhir, pesan saya, kita sebagai pemuda, mari curahkan tenaga dan pikiran kita untuk berjuang di Nahdlatul Ulama. Tetapi jangan lupa, kita harus berjuang sesuai kemampuan kita dan tetap lurus di koridor para ulama-ulama sepuh yang telah digariskan di dalam Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jangan sampai apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu menyimpang dan melenceng dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama, agar perjuangan kita benar-benar lurus bahwa kita ini adalah para pejuang untuk membela ulama, membela Nahdlatul Ulama, dan endingnya adalah dalam rangka untuk mempertahankan dan memperjuangkan negara Kesatuan Republik Indonesia agar semakin hari semakin maju, semua sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi adik-adikku sekalian, mungkin ini singkat yang dapat saya sampaikan, tapi meskipun singkat mudah-mudahan jadi pemicu semangat untuk kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Laqad yuljali sayfi bur'un wala bur'un li jarhil lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.